percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, ya Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan
Engkau di tempat maha tinggi. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Rakapata sakara lapata karala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau yang bersama kami Tuhan. Terima kasih Kau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Kau yang memberikan kami tempat ini. Terima kasih Kau yang terus melihara kami. Kau berikan tempat yang lebih besar Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kami punya Allah yang baik, Allah yang mengerti, Allah yang tahu pergumulan kami, Allah yang menolong kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang membela kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kalau Kau yang sudah membuka pintu, tidak ada satupun orang yang bisa menutupnya. Biar kuasa-Mu yang bekerja atas rumah berkat, atas hidup kami, pelayan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami Tuhan, dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang bicara Tuhan, Kau yang ajari setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Buka hati kami Roh Kudus, supaya kami bisa menerima apa yang Kau katakan Bapak. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Oke, hari ini saya akan sharing sedikit. Ini kan rame orang bicara tentang menahan bencana ya. Jadi memang akhir dari akhir zaman ini memang dunia sudah dinubuatkan Tuhan bahwa akan ada bencana demi bencana. Tuhan sudah ngomong di nanti akhir zaman ada peperangan, ada gempa bumi, dan ada macam-macam. Terus apa kita bisa menahan bencana? Ya, bisa nggak? Tapi hari-hari ini banyak rekan-rekan kita yang berkata tentang menahan bencana. Saya ini artinya nggak tertarik. Ya semua apa yang dilakukan tuh tertarik saya nggak ya. Tapi waktu saya doa, ternyata Tuhan ngomong gini, menahan bencana bisa dilakukan. Caranya piye gitu? Ya saya tanya ya kan yang kalau yang ngomong Tuhan kan mesti ngajari. Caranya gimana Tuhan? Oke, mari kita belajar tentang menahan bencana. Saudara, kalau kita baca kitab Esther, ya kisah Ratu Esther itu, ketika Ratu Esther waktu itu bangsa Yahudi akan dibunuh oleh Haman, karena Haman ini nggak mau tunduk kepada Mordekai nggak mau tunduk kepada Haman, sehingga Haman tuh ngomong, aku akan membunuh semua bangsa Yahudi. Terus ternyata akhirnya tidak jadi, bahkan Haman yang akhirnya mati. Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata bencana yang sudah dirancangkan, entah itu manusia, entah itu orang yang tidak benar, itu bisa ditahan atau bahkan dibalikkan. Ya coba kalau kita dengar kisah Yunus itu diperintahkan Tuhan untuk datang ke Niniwe. Tuhan ngomong 40 hari lagi kota Niniwe akan ditukang balikan. Artinya Tuhan ingin melakukan bencana di Niniwe. Tapi yang terjadi, akhirnya terjadi nggak bencananya? Nggak terjadi tuh. Saya itu hari-hari ini membaca tentang kisah Raja Hizkia. Kisah Raja Hizkia itu sebagai contoh kehidupan dalam hidup kita, ya. Raja Hizkia itu anaknya Raja Ahaz. Ahaz itu raja yang tidak takut akan Tuhan. Dia perang terus kalah, terus dia ambil hartanya, perbendaharaan di rumah Tuhan. Artinya, ya kadang orang tuh gini ya, dan biarin aja, nggak usah dilihat sini aja. Ya, artinya orang tuh gini, seringkali orang itu ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya Tuhan yang dikorbankan. Uang yang sebenarnya atau harta yang sebenarnya bisa untuk melayani Tuhan, akhirnya dia gunakan untuk
membentengi dirinya sendiri. Ya, biasanya aja Pak Warno, nanti malah gak apa-apa, gak usah lihat. Maksudnya saya tuh kadang, saya ceritakan dulu, saya sharing ini sebenarnya bukan terus saya fokusnya ke sharing. Kita ini sebenarnya doa biasa, saya sharing firman Tuhan, cuman saya tuh kan punya teman-teman di online banyak. Daripada kita nikmati sendiri, makanya saya rekam supaya teman-teman saya juga bisa diberkati. Kenapa kok saya tempatkan di depan tembok supaya belakang ini nggak kelihatan? Karena supaya jangan orang-orang fokusnya bukan ke Tuhan tapi ke streaming. Oh, ingin hebat, ingin tampil apa enggak? Saya ini sebenarnya cuma sama ya. Anggap aja ini nggak ada streamingnya. Ya cuma sayang kalau nggak direkam karena saya punya teman-teman di media sosial banyak yang nggak bisa datang. Karena teman saya kan ada yang di Riau, ada yang di Jambi, ada yang di Kalimantan juga, banyak lah. Saya punya teman tuh hampir seluruh Indonesia. Kemarin saya ngomong-ngomong sama, ya ini jadi melenceng, nggak saya jelaskan lah nggak apa-apa. Saya kemarin ngomong sama gembala gereja IMBF, saya ngomongan agak lama ya, agak lama. Terus saya ngomong tentang rumah berkat karena rumah berkat ini kan jiwa-jiwanya bertambah. Kita butuh naungan untuk membaptiskan, legalitas untuk membaptiskan, untuk menikahkan, juga untuk kematian. Kemarin saya daftar ke Sinode GKI, ternyata ya ada gereja di sekitar sini yang nggak setuju karena jaraknya terlalu dekat. Saya nggak ingin kita tuh berdiri di atas kebencian orang lain, apalagi saudara seiman. Saya seringkali berkata, kalau kita ribut sama saudara seiman, ngalah aja. Tapi kalau kita ribut dengan orang yang nggak seiman, oh kita berani maju, artinya kita nggak salah apa-apa. Seperti yang dikatakan Pak Parno terus kalau Pak Parno gitu ya. Oh itu buka nomor aja boleh kok, masa buka tempat ibadah nggak boleh, kan lucu kan? Artinya kita ini salah apa? Kita kan nggak nakal, kita nggak buka diskotik, nggak buka naik klub. Kalau kita dimarahin kan lucu. Kecuali kalau saya di sini jual minuman keras kan enggak. Kita mau nyembah Tuhan, salah kita apa? Kan kita nggak salah apa-apa. Makanya kalau misalnya ada orang yang mungkin non-Kristen yang memprotes, saya kalau maaf Pak, saya salahnya gimana ya Pak? Ini kan cuma tempat ibadah biasa. Ya nanti kalau kamu memang besar dan jadi gereja, saya akan minta izin gereja. Karena SKP 2 Menteri itu kalau bukan gereja nggak perlu izin. Kalau cuma rumah doa nggak perlu izin. Tapi kalau gereja harus izin ke FKUB sama ke Kementerian Agama, ya kita harus izin itu. Jadi karena kita bukan gereja, jadi ya belum saat ini belum izin. Saya ngomong aja ini tempat ibadah kami nyembah Tuhan kok Pak, bukan gereja, saya kan ngomong. Tapi kalau saudara seiman, eyel-eyelan dilihat orang, Kristen sama Kristen tukaran, itu kan lucu. Lebih baik kita ngalah aja. Nah, saya kemarin ngomong sama ya kepala IMBF, gimana ya nanti kalau menikahkan atau membaptis gimana, bisa bantu nggak? Ya, karena saya kan sekarang ini kan di IMBF, jadi saya ngomong sama gembalanya biar enak. Ya ternyata bisa, tapi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya jemaat yang di sini itu harus ikut kalau dinikahkan ya konseling pranikah dan ikut kelas kelas, jadi ada 4 kelas. Nanti takut mereka kalau covenant jadi jemaat kita Pak, gimana? Oh ya saya nggak apa-apa toh. Saya tuh membebaskan semua orang untuk datang ke gereja, kan sama-sama nyembah Tuhan. Bedanya apa? Saya ngomong, saya tuh pelayanan di rumah berkat. Itu sebenarnya keluar uang. Karena sebenarnya pelayanan saya itu banyak diberkati dari media sosial. Orang yang nyewakan kita tempat ini dipakai Tuhan untuk nyewakan tempat ini, saya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu coba, kakak saya aja lihat. Ya, banyaklah yang kita lakukan di sini sebenarnya pelayanan saya di media sosial. Ya, nggak apa, tutup aja. Nggak apa, matiin aja nggak apa ya. Ini sudah saya rekam audio, jadi nanti nggak usah pakai gambar, nggak apa-apa. Ya, jadi pelayanan saya di sini itu pelayanan dari banyak yang dari media sosial. Saya ngomong sama gembalanya, Bu, kalau
Orang kaya itu aja nggak pernah tak larang ke gereja lain, apalagi jemaat di sini. Mereka mau kemana saja, nggak mungkin saya larang. Ya biasanya gereja kan kalau orang kaya nanti gimana ya bergantung. Nah, ya kalau saya ajak orang kaya nggak mungkin, nggak akan tak larang. Coba, ya kalau mereka mau datang ke gereja, gereja mau memfasilitasi, ya puji Tuhan toh. Loh, saya kehilangan apa? Kan saya gak kehilangan apa-apa. Ya betul ya, betul ya. Artinya mereka digembalakan juga di sana. Kecuali saya kemarin ngomong, kecuali kalau mereka meninggalkan Tuhan, ya itu saya cari. Tapi kalau mereka di gereja A, B, C, D, E, F, G, ya saya cari kok mereka juga ke Tuhan. Kayak orang, maaf ya ini yang di seberang kita sholat di sini, pindah sholat di sana. Apa masjidnya marah-marah? Kan nggak perlu sama-sama nyembah Allah, iya toh? Dan dia di sini nyembah Tuhan, pujian penyembahnya, lagunya sama. Di sana juga sama, bedanya apa? Oh gitu ya Pak, karena saya tidak enak sama Pak Lukas, karena Pak Lukas yang ngerintis. Oh gak apa-apa, saya itu rumah berikan sudah 6 tahun, tidak ada satupun yang saya larang ke gereja. Mereka mau gereja mana saja, silahkan. Entah itu orang kaya, orang muda, orang miskin, apa semua sama aja bagi saya. Ini kan jubahnya Tuhan, ya kecuali kalau yang berhilang. Nah, jadi ya ini ya, jadi kenapa saya seringkali rekam, karena saya ingin teman-teman saya juga bisa diberkati ya. Oke ya. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang menahan bencana. Ternyata menahan bencana itu bisa. Ya ketika bangsa Yahudi ingin dibunuh, kemudian Haman ingin membunuh bangsa Yahudi, ternyata Mordekai ngomong ke Esther, bagaimana cara menahan bencana? Sebenarnya semua kita itu tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Tidak ada. Saya yakin sekalipun aku dalam lembah kelam, artinya kita akan kadang di lembah kelam. Sekalipun badai topang datang, berarti tidak mungkin orang tidak kena badai. Tetap akan ada badai. Hizkia itu raja yang akhirnya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan diberkati Tuhan macam-macam ya. Tapi kemudian dia diserang oleh bangsa Asyur, oleh Sanherib. Artinya ada bencana yang akan datang. Begitu juga bangsa Yahudi waktu itu ya. Mereka ada bencana, mereka akan dibunuh semua. Kalau kita baca, saya nggak perlu baca ya, baca di rumah ya, supaya agak terlalu lama. Esther itu akhirnya dia apa yang dilakukan? Dia ngomong. Dalam kitab Esther itu nggak ada kata Tuhan, nggak ada. Jadi itu hanya gambaran raja dengan kita, ya. Jadi kalau saudara baca kitab Esther itu nggak ada satupun kata Tuhan, tapi gambaran kehidupan kita. Kemudian Esther merendahkan diri, dia ngomong ke semua bangsa ini, ayo puasa. Kita tahu ya, jangan makan dan minum selama 3 hari. Merendahkan diri itu hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita menahan bencana. Ya. Niniwe ketika Yunus datang, kemudian rajanya ngomong apa? Ayo bertobat, semua berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan sampai ternak-ternaknya juga disuruh berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hizkia, suatu hari ada seorang nabi yang ngomong ke Hizkia, kamu akan mati. Terus Hizkia apa yang dilakukan? Dia puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan ngomong, hidupmu aku perpanjang 15 tahun. Jadi untuk menahan bencana seperti yang dilakukan Esther, seperti yang dilakukan Hizkia, Niniwe dan banyak lagi lah. Itu hal pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi seringkali Tuhan itu ngomong, ketika aku merancangkan bahwa kepada seorang yang berbuat jahat, orang itu akan menderita dan mati, tetapi kemudian dia bertobat dan merendahkan diri di hadapanku. Pernah baca ya Pak ya?
maka aku akan menyesal dan membatalkan niatnya Tuhan. Dia akhirnya nggak dihukum, nggak diapa-apakan. Jadi kunci untuk menahan bencana saat ini, saya yakin bukan hanya bencana dunia, dalam kehidupan kita masing-masing itu akan badai topan menerpa. Kita harus sering merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya kalau kuat puasa, ya puasa. Kalau nggak kuat puasa, ya jangan puasa, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini butuh Engkau Tuhan. Aku butuh perlindungan itu. Saya tuh sering menggambarkan kalau ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita itu seperti orang yang berjalan, tapi ada orang yang memanah di belakang. Kita nggak tahu ini mengapakan kita badai akan tapi Tuhan itu tameng. Tuhan batalkan bencana atau musuh yang melawan. Itu yang seringkali nggak kita sadari. Ya ada sebuah cerita bahwa suatu hari ada orang yang ingin naik pesawat, tapi kemudian terjadi sesuatu yang dia membatalkan pesawatnya itu naik, dan ternyata pesawatnya itu terjun di laut, mengalami kecelakaan. Artinya itu kan Tuhan menahan bencana untuk dia. Sesuatu yang seharusnya terjadi dalam hidupnya, bencana yang terjadi, Tuhan batalkan. Merendahkan diri, percaya bahwa kita tanpa Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Seringkali saya katakan saya tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Saya itu sebenarnya, kalau saudara tahu, saya itu setiap hari makan mulai jam 9 pagi. Ini sudah lama. Itu saya anggap puasa. Artinya ketika saya bangun tidur, saya belum baca Alkitab, saya belum apa-apa, saya tidak mau makan dulu. Saya makan rohani dulu, baru makan jasmani. Jadi saya juga pernah sarapan jam 7 pagi, itu nggak pernah. Tapi ya antara jam 9, jam 8:30, kecuali kalau memang waktu-waktu tertentu yang kemudian kita makan bersama, ya kita mau apa ya, saya harus menghormati. Tapi artinya setiap harinya saya itu makan jam 9 setelah makan firman Tuhan. Ini yang saya lakukan karena saya tahu saya tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Saya tahu bahwa saya itu bukan orang pintar, saya bukan STH teologia, saya hanya orang biasa. Untuk mengerti firman Tuhan itu saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya itu yang saya lakukan. Jadi untuk menahan bencana yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian untuk menahan bencana yang kedua adalah tidak takut. Kemudian dikatakan Esther karena bangsa Yahudi akan dibunuh, Esther ketakutan dan Esther melarikan diri, sembunyi di dalam kamar atau pergi jauh, minta tolong rajanya untuk dipergikan juga. Jadi waktu itu ada peraturan, kalau ada orang yang menghadap raja tanpa dipanggil, dia akan dibunuh. Ada peraturan seperti itu, kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya. Nah, Esther ini gak takut. Dia tahu ada bencana di depan, Esther gak takut, kemudian Esther menghadap raja. Kalau orang takut kan sembunyi. Ini cerita ya, jangan ditiru ya. Karena panggilan kita kan masing-masing. Waktu COVID, itu saya juga sembunyi. Saya keliling ke tempat-tempat, karena ini perintahkan Tuhan ya. Kalau saudara gak diperintahkan Tuhan ya jangan ikut-ikut, karena ini panggilan saya. Saya diperintahkan Tuhan datang ke tempat-tempat yang orang-orang penampungan kena COVID, saya doakan. Jadi suatu hari saya ini kan dibenci jemaat gereja ini nggak salah sih. Jadi suatu hari saya punya teman satu gereja dengan saya waktu COVID itu. Kemudian dia waktu itu kerja di truk-truk yang sebelahnya Bluebird. Oh ya, itu ada garasi truk itu. Ada pabrik, ada garasi truk terbesar. Teman saya ini tukang jok. Ya, pasti tahu saya sebutkan namanya ya. Pak Tato ya. Teman saya ini tukang jok. Dia kerja di sana. Dia harus ngambil jok, kemudian diperbaiki di rumah, kemudian diatur lagi ke sana. Nah, karena waktu itu dia kena COVID.
ya dia dapat surat dari puskesmas kena COVID harus diisolasi, waktu itu kan gitu kan, dan macam-macam. Tapi dia butuh makan. Ya orang tuh nggak tahu kebutuhan orang ya. Kalau kita bantu orang kan kebutuhannya mungkin ada yang lainnya. Saya mungkin bantu hanya sebisa saya kan gitu kan. Tapi dia telepon saya, Mas, aku pun cukup jongkik Mas. Neng di Pak, ini biasa nih toh. Ya, iya Pak, tak pergi kopi. Iya Mas, aku ngerti. Cuma gue sih Pak. Terus saya jemput, karena ini kondisi dia kena COVID. Saya jemput ke rumahnya, terus saya antar ke jok. Ya, saya juga pernah pakai masker. Kecuali kalau tempat-tempat yang harus pakai masker ya. Karena saya harus pakai masker ya saya pakai, kalau enggak pernah. Terus saya jemput di mobil ya biasa aja. Saya jemput di rumahnya, terus saya antar ke jok. Dia pakai masker apa macam-macam, terus dia ambil joknya. Setelah ambil joknya dia masuk mobil lagi, maskernya juga dilepas. Kan saya biasa Pak. Terus dilepas, terus dia masuk lagi, terus dia pulang, terus dia berbagi jok. Ternyata ketahuan orang gereja. Ada orang gereja yang tahu Mas Lukas Lumo atau Pak Catur. Sementara Pak Catur kena COVID. Terus saya dijauhi orang-orang. Saya ke gereja, saya tahu ada orang yang kadang ngomong sama saya, dia lagi marahin sama istrinya. Oh, ngomong kan Mas Lukas, baru ngomong. Ya gitu sudah, itu saya diam aja, nggak apa-apa ya, itu resiko saya. Tapi saya tuh orang yang takut kena, ya bukan ya, saudara, waktu COVID pertama kali itu, coba tanya di gereja yang tempat saya ini semua tahu ya, tidak ada satu pun yang mati kena COVID. Tidak ada. Ini saudara, saya kamu ini semua orang nanti bisa dengar. Tidak ada satu pun yang kena COVID. Setiap saya dengar di grup ada yang kena COVID, saya datangi. Saya doakan. Kalau mau saya pegang, saya pegang. Dalam ibu saya, keluarga saya, tidak ada satupun yang mati kena COVID. Tidak ada. Bahkan waktu itu Elroy, pengurusnya, yang sudah saya katakan, itu kena COVID. Ya, mereka kemudian harus diisolasi, mereka pisah dari orang-orang yang anak-anaknya, mereka pindah di kamar depan. Kemudian saya datangi, mau nggak saya doakan? Dia Mas mau, aku tak doakan. Tak pegang tangannya, wis toh, ayo melu aku. Kemana Mas? Tes negatif orang. Terus mau ya, ayo. Nah, saya cari klinik tempat tes, kemudian dites negatif. Ya, pengurusnya tahu lah namanya Mas Pak Ferry negatif. Karena apa? Ini panggilan saya. Seandainya saya takut dengan bencana yang ada waktu itu, mungkin saya nggak tahu teman saya ada yang mati apa enggak, kemuliaan Tuhan dinyatakan apa enggak tahu. Saya datang ke hotel apa namanya hijau-hijau yang di atas Akpol itu, yang di atas Polda itu naik, itu ada hotel tempat penampungan COVID. Jadi saya tuh survei dulu, tak lihat dulu. Bukan Pak, hotel apa hijau itu, lalu Pak. Jadi Polda itu naik, terus ya ada hotel ya Pak itu ya. Itu tempat penampungan COVID. Tak survei dulu, tak lihat, wah orang-orang pada berjemur, waduh cocok ini. Saya gitu, wis saya tanya ke pegawainya, saya minta, ya saya kan sama Mas Samuel ya, Mas ngomong, gue ambil berdiri, ojo meluknya lu ngono, ya saya gitu. Saya mau bikin kesembuhan COVID. Yang mau boleh mendekat ke mobil, saya doakan. Boleh nggak sama yang jaga hotel? Terus yang jaga hotel pas hotel masuk ngomong boleh ternyata. Tak doakan, tak kasih tahu namamu siapa, saya gitu. Ada yang namanya ya Muslim ya, mau nggak saya doakan? Mau. Saudara, sekarang lihat saya masih hidup sampai sekarang. Keluarga saya tidak ada satupun yang mati kena COVID. Gereja di tempat saya tidak ada satupun yang mati kena COVID waktu itu. Karena Pak tidak takut. Waktu Gideon, tahu cerita Gideon? Gideon itu waktu itu bangsa Israel sedang dihantam bencana. Mereka kalau panen diambil panennya, terus
diintimidasi macam-macam, sampai akhirnya pasukan besar itu menyerang Israel. Terus Tuhan ngomong, temuin Gideon, pahlawannya gagah perkasa, supaya pada takut. Kemudian Gideon mengumpulkan orang, 30.000 orang. Tapi Tuhan ngomong, terlalu banyak, kurangi. Terus jadi 10.000 orang. Tuhan ngomong, masih terlalu banyak, kurangi lagi, sampai hanya 300 orang melawan 150.000 orang. Maka Gideon lari terkencing-kencing, itu ceritanya. Gideon takut gak? Tidak takut, maka bencana bisa dihilangkan. Jadi untuk menahan bencana yang kedua itu jangan takut. Ya saya itu orang yang seperti ini. Banyak orang Kristen yang takut apa? Saya tanya takut apa? Katanya saya ingin masuk surga, tapi nggak mau mati. Coba takutnya yang ditakutkan apa? Oleh kan ya mati tuh. Katanya kalau kita percaya Tuhan, mati masuk surga. Terus takut apa? Saya mau masuk surga, tapi saya nggak mau mati. Kan aneh. Oh Pak, anak saya masih kecil-kecil Pak. Orang yang berserah ke Tuhan itu tahu bahwa Tuhan menjamin anaknya. Apa dikira saya nggak punya anak? Saya punya anak. Belum kerja, masih sekolah. Terus siapa yang menjamin hidupnya? Tuhan. Ya, manusia itu hanya bisa menjamin secara materi, tetapi Tuhan bisa menjamin kehidupan. Artinya gini ya, ada orang kaya yang mewariskan anaknya uang berlimpah-limpah. Ya, kemudian karena anaknya tidak takut akan Tuhan, uangnya itu habis untuk foya-foya, kemudian anaknya itu kelaparan, pengen makan nafas lebih tidak bisa. Kan ceritanya gitu, betul enggak? Apa sih bungsu itu kaya terus karena minta warisan bapaknya? Kan enggak, dia akhirnya miskin toh. Karena apa? Dia nggak takut akan Tuhan. Jadi kalau saya itu lebih senang membawa menjaminkan hidup anak saya ke Tuhan. Jadi kalau saya dipanggil orang Tuhan, saya tahu anak saya itu biara. Saya tahu yang penting anak saya kasih teladan kehidupan takut akan Tuhan. Saya percaya itu. Karena Tuhan juga berkata, orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Kita baca firman setiap hari, tapi kita tidak percaya. Ya kita tuh bacanya firman. Saya ini orang hebat, saya firmanku hafal semua. Tapi tidak percaya gimana? Ya aneh tuh. Jadi untuk menahan bencana yang kedua, jangan takut. Jangan takut, Tuhan itu mampu lebih daripada mampu untuk melindungi kita. Kalau kita dipanggil untuk berperang, dia berperang. Kalau kita dipanggil untuk berdoa, dia berdoa. Kalau kita dipanggil untuk menyembuhkan orang, dia sembuhkan orang. Esther dipanggil untuk menghadap raja, dia menghadap raja. Gideon dipanggil untuk berperang, dia berperang. Sehingga bencana itu hilang, tidak ada bencana. Yang ketiga yang terakhir, untuk menahan bencana, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah gini. Ketika kemudian Raja Ahasiweros itu mengelurkan tongkat kepada Ratu Ester, kemudian Esther ngomong, oh Raja, kan rajanya tanya, apa yang kamu inginkan? Sampai setengah kerajaan pun akan aku berikan. Tapi Ahasiweros ngomongnya gimana? Esther ngomongnya gimana? Oh Raja, aku mau dibunuh gitu. Enggak. Esther ngomong gini, besok Raja aku undang ke rumahku untuk aku jamu. Artinya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ya kalau kita punya anak, terus kita pulang kerja, anak kita, wah papa, capek gak pak? Aku bikin ya, aku bawakan tasnya ya, menyenangkan hati bapaknya. Kemudian anaknya disuruh ngomong, pak, besok aku butuh ini pak. Kira-kira dibelikan gak? Kan sudah tersentuh hatinya. Kalau Tuhan sudah tersentuh hatinya, bencana itu akan dibatalkan. Tuhan akan melindungi, anak kesayanganku.
Esther itu menjamu raja bukan hanya sekali, dua kali. Dia bukan hanya sekali, dia menjamu raja, kemudian rajanya ngomong, apa yang kamu minta? Terus Esther ngomong, besok datang lagi, siapkan perjamuan lagi. Kemudian dia baru ngomong. Artinya, ya saya juga nggak tahu ya, mungkin Esther sebagai ratu, kemudian malamnya dipanggil, terus menyenangkan hati raja ya, kita nggak tahu. Tapi Esther itu tahu bahwa untuk kita meminta ke Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tahu seperti itu. Dia menahan cara yang ketiga, kita harus meminta atau menyenangkan hati Tuhan. Waktu Elia diberitakan Tuhan Israel waktu itu dalam bencana, dia kekeringan. Sebenarnya bukan hanya itu sih, banyak. Ketika Nuh keluar dari Bahtera, ketika Yakub diusir pergi ke siapa ya? Laban. Itu mereka semua itu suka berbuat misbah, kemudian letakkan korban di atasnya. Kemudian Tuhan mencium bau yang harum dan Tuhan berkata, aku tidak akan membuat bencana lagi. Kan bilang gitu, sampai dibuat perjanjian pelangi. Ya sama. Jadi untuk menahan bencana yang ketiga, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Caranya ya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, suka ya bersyukur Tuhan kau baik, atau kita mungkin juga melakukan tugas panggilan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya salah satu hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Gitu. Nah, ini sudah selesai. Hal yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kedua, tidak takut. Ketiga, menyenangkan hati Tuhan. Itu akan menahan bencana atau menghapus bencana. Ya, tapi kita nggak mungkin kita menghapus bencana karena itu sudah dibuatkan dalam kitab Wahyu. Karena itu kita hanya bisa menunda lah, ya, supaya Tuhan masih bekerja dalam hidup kita, dalam tubuh jiwa-jiwa. Nah, saya ingin ngomongkan dulu salah satu kenapa kita harus Tuhan yang senang itu tubuh jiwa-jiwa. Tuhan itu beberapa hari lalu ngomong sama saya, waktu saya doa sama Pak sama Pak Agus Bismani. Tuhan tuh ngomong gini, kan saya waktu itu berkati Tuhan. Saya tuh di jalan, tiba-tiba habis saya bunyi ada yang transfer dari Tuhan. Makanya kan saya kasih persepuluhan ulangnya ya Pak, ya Bapak tadi. Uangnya saya kasih persepuluhan. Terus saya tuh doa sampai ngomong gini, Tuhan ini uangnya buat apa? Terus Tuhan bilang gini, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada. Terus saya tanyakan Tuhan ini, jiwa-jiwa yang bagaimana Tuhan? Jiwa-jiwa yang terhilang. Yang terhilang itu yang bagaimana? Tuhan ngomong gini, yang terhilang itu bukan hanya yang meninggalkan aku, tetapi yang juga tidak melakukan kehendakku. Jadi yang terhilang itu bukan hanya yang belum percaya, bukan hanya yang Kristen kemudian meninggalkan Tuhan terhilang, anak yang terhilang ya, tapi juga orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat amanat Agung, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan perintahku. Artinya harus diajari untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa kita bikin persekutuan ini? Kalau sudah Kristen ya Kristen bubar gitu loh. Ini kan kita mengajari melakukan kehendak Tuhan. Ya, salah satunya itu. Ya ini punya tambahan saja. Mungkin suatu hari detailnya akan saya sharingkan kenapa kita harus mengajari mereka melakukan kehendak Tuhan, karena di sana sebenarnya ada berkat Tuhan. Dan ketika orang yang melakukan kehendak Tuhan, sekalipun aku dalam ya di Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita mau digembalakan Tuhan, ikuti Tuhan, ya di situ ada padang yang berumput hijau, yang tenang ya. Kalau kita nggak mau manut, nggak melakukan perintah Tuhan, ya ini bahaya. Adanya segera mungkin ya kan gitu. Oke, itu saja kira-kira sharing firman hari ini. Saya berdoa ini bisa memberkati kita semua, baik yang di sini ataupun teman-teman saya yang lain. Mari kita tutup dengan pujian tadi, sekalipun aku, terus kita doa. Ya Yesus, terima kasih.
Biarlah surga dan Engkau
tolong jadi bagian kami Tuhan. Sekalipun dunia menolak kami, tapi kami akan kau terima. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang baik seperti itu. Mari angkat tangan kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas segala kasih-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan. Terima kasih atas pembelaan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih atas keluarga yang baik yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, oh Tuhan Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Kau terus bersama kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasihnya dalam Tuhan Yesus dan penyertaannya dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih.